Saya yang lalu sudah membahas mengenai bagaimana orang Kristen yang perlu untuk lahir baru, sehingga pemikirannya boleh dicelikkan dari kebutaan rohani. Kalau tidak lahir baru ya buta terus, buta selama-lamanya. Orang yang nggak lahir baru nggak mungkin memahami kebenaran yang datang dari Allah. Nah, jadi lahir baru itu sesuatu yang mutlak. Ya, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus lahir baru. Nah, pemahaman ini agak berbeda dengan pemahaman Arminianisme, karena bagi Arminianisme itu menerima Yesus dulu baru lahir baru. Ya, itu Arminian. Kita harus menerima Yesus dulu, kita harus bertobat dulu, baru setelah bertobat baru bisa lahir baru. Dan pertobatan itu adalah keputusan kita, bukan pekerjaan Allah. Kita harus bertobat atas keputusan kita sendiri, inisiatif kita sendiri, kehendak kita sendiri, ya, kesadaran kita sendiri. Baru setelah kita ambil keputusan mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah saat itu kita mengalami kelahiran baru. Tanpa pertobatan, tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin kita akan lahir baru. Ini ajaran Arminianisme. Maaf, saya langsung saja to the point. Kalau di sini ada yang masih Arminian, saya anjurkan Anda belajar baik-baik. Ya. Saya juga tidak mau menghakimi bahwa Arminian itu masuk neraka atau apa, enggak. Saya tidak pernah menghakimi orang Arminian pasti masuk neraka, itu enggak benar. Itu tidak alkitabiah. Tapi orang Arminian yang menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan akan dituntun Tuhan untuk makin lama makin mengerti kitab suci. Makin lama makin memahami akan kebenaran Allah. Ya. Sehingga dalam hidupnya akan mengalami yang namanya progresif. Progresif atau pertumbuhan secara progresif, ya, sebagai orang yang percaya. Jadi saya yakin Arminian yang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan akhirnya menemukan ajaran yang benar-benar kembali kepada Alkitab, alias dia menemukan reform. Benar nih, saya bukan bohong. Jangan Anda bilang, oh, itu kesombongan reform itu, masa semua orang harus jadi reform. Enggak. Bukan semua orang harus jadi reform, semua orang harus kembali kepada Alkitab. Dan orang yang kembali kepada Alkitab itu dengan kata lain, pasti reform. Karena reform itu spiritnya kembali kepada Alkitab. Jadi itu sudah tidak bisa dipisah antara yang namanya kembali kepada Alkitab dan yang istilah reform itu nggak bisa dipisah. Reform itu kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab itu reform. Nah, saya mau tanya, orang Arminian kepengen enggak kembali kepada Alkitab? Coba jawab. Orang Arminian itu yang betul-betul lahir baru, ya toh? Betul-betul bertobat yang sejati. Kepengen enggak kembali kepada Alkitab? Halo? Pasti pengen tuh, Pak. Pengen. Yes. Pasti pengen itu mereka itu. Pasti. Kalau dia anak Tuhan yang sejati, dia pasti dipimpin Roh Kudus untuk punya kerinduan kembali kepada Alkitab. Dan kalau dia punya kerinduan kembali kepada Alkitab, dia akan sampai kepada reform.
Ini saya bukan omong kosong nih. Sudahlah, buktikan. Buktikan bahwa orang Arminian benar-benar sungguh-sungguh rindu kembali kepada Alkitab. Saya yakin, saya jamin akhirnya dia jadi reform. Ini kalau betul-betul pertobatan sejati, dan kalau betul-betul pertobatan sejati itu berarti dipimpin Roh Kudus kan. Dan kalau betul-betul dipimpin Roh Kudus pasti kembali kepada Alkitab. Buktinya enggak usah jauh-jauh ya, saya sendiri. Dua-dua awalnya memang bilang back to the Bible, memang ya dua-dua Pak. Yakin Ya. mereka. Dua-dua aku ya back to the Bible. Gitu, tapi ya maksudnya salah Ya. arahnya. Salah. Versinya dewe-dewe. Ya, maksudnya Ya. sama maunya. Salah nyata. Oke. Karena mereka lebih antroposentris. Yes. Jadi begini. Saya percaya bahwa itu bukan kehendak manusia. Maksudnya, orang jadi reform itu bukan kehendak manusia. Orang jadi reform itu adalah kehendak Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus. Ya, ini bukan sombong. Saya lagi bukan sombong. Saudara silakan sebut saya sombong, nggak apa-apa. Saudara salah sangka terhadap saya dan saya menghakimi orang Arminian, tidak. Saya tidak menghakimi orang Arminian. Tapi kalau Anda salah sangka, ya saya juga nggak apa-apa. Orang salah sangka sama saya nggak apa-apa. Yang penting, Anda kalau Kristen sejati, Anda dipimpin Roh Kudus. Dan kalau Anda betul-betul dipimpin Roh Kudus, Anda akan dituntun kembali kepada kitab suci. Itu bukan kemauan Anda, itu kemauan Roh Kudus. Contoh, nggak usah jauh-jauh, tadi saya bilang contohnya saya sendiri. Dan contohnya juga Anda-Anda yang tadinya Arminian kan. Termasuk Pak Aryo juga Arminian tadinya, ya kan? Ya. Lalu akhirnya jadi reform. Ya, hampir semua saudara. Kita ini lahir secara Arminian. Tidak ada orang lahir secara reform, itu tidak ada. Hanya anugerah Tuhan yang membuat orang yang begitu bertobat langsung ditampung reform dan langsung jadi reform. Itu spesial. Tapi umumnya nyasar dulu ke tempat-tempat yang lain, kesasar dulu. Lalu Tuhan baru celikkan mata rohaninya. Oke, sekarang saya mau kasih contoh yang sudah pernah mungkin saya bahas, tapi saya mau bahas lagi. Adalah orang yang sudah sangat rohani, tapi nggak mengerti kebenaran karena belum lahir baru. Orang ini sangat rohani. Nah, itu terjadi di Yohanes pasal 3. Ya, ini ayat sudah sangat terkenal, tapi nggak apa-apa, kita baca lagi. Untuk memimpin kita makin mengerti kitab suci. Oke. Sebentar. Kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3, mulai ayat 1. Tolong dibaca oleh Yusak. Oke. Yohanes 3, mulai ayat 1 sampai ayat ke-5. Sorry, sampai ayat yang ke-7 aja. 1 sampai 7, silakan. Baik. Perikopnya, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Kita lihat dari ayat 1. Siapakah Nikodemus? Seorang Farisi. Dikatakan Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi. Berarti dia orang yang sudah senior. Ya, pemimpin agama Yahudi pasti senior, tidak mungkin junior. Orang junior tidak akan diangkat jadi pemimpin agama Yahudi. Ya, dan dia kemudian datang malam-malam kepada Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa datang malam-malam kepada Yesus? Karena ini haram bagi orang yang beragama Yahudi, apalagi pemimpin agama Yahudi, untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus ini bukan golongan orang Farisi dan juga bukan golongan orang berpendidikan. Dan dianggap waktu itu Tuhan Yesus itu golongan liar. Ya, yang dimaksud golongan liar itu ya karena tidak berpendidikan. Lalu kok berani-berani ngajar dan berani-berani memberitakan firman tanpa pernah belajar di akademi yang didirikan oleh orang Farisi ahli Taurat itu. Waktu itu sudah ada sekolah pendidikan teologi ya untuk orang-orang yang orang-orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Itu ada akademi pendidikannya. Dan Yesus tidak pernah ikut akademi pendidikan itu dan dia mengajar begitu saja. Tapi bagi Nikodemus ada sesuatu yang mengherankan dalam diri Yesus. Jadi meskipun dia tidak pernah ikut akademi pendidikan yang resmi, tapi Yesus ini sesuatu yang something different menurut Nikodemus. Sehingga dia mungkin tergerak hatinya atau terdorong untuk mau mendatangi Tuhan Yesus. Bagi saya ini adalah langkah yang amat sangat luar biasa bagi seorang pemimpin Yahudi, pemimpin agama Yahudi. Langkah yang amat sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus itu masih termasuk junior karena umurnya baru 30, sekitar 30-an, dan Nikodemus umurnya kira-kira bisa 60-an. Karena dia ngaku dia sudah tua. Ya. Bayangkan pemimpin agama Yahudi, orang Farisi, pendidikan pasti resmi, datang kepada yang namanya Yesus, yang masih muda, yang liar, tidak berpendidikan, tapi ada something bagi Nikodemus. Nah, something-nya ini dia akui waktu dia datang kepada Kristus di ayat 2. Ia datang waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi. Nah, ini dia juga berkata Rabi. Ya, Rabi ini, wah, sebutan yang sangat menghormati kepada Kristus. Kalau coba lihat yang bahasa Inggris, ayat 2-nya. Sebentar. Ini kok sering hilang-hilang gini ya. Oke. Terjemahan Revised Standard Version. Yes. Ya, Rabi memang. Rabi itu panggilan apa ya? Guru. Guru atau
master. Ya, itulah panggilan untuk orang-orang yang dihormati waktu itu. Bayangkan seorang senior memanggil orang junior, dan orang yang berpendidikan memanggil orang yang tidak berpendidikan, dipanggil sebagai rabi. Oh, hebat itu. Menurut saya, Nikodemus ini sudah amat sangat rendah hati, ya. Terjemahan Torres Version juga rapi, semua rapi ini. Ya toh. Nah, itu. Coba lihat anunya. Lihat bahasa ini bahasa dari terjemahan leksikonnya. Mana ya? Sebentar ini. Yes. Rabi. Ya, ini rabi. Dari bahasa Ibrani kan. Artinya apa ini? Nah, perhatikan. Master. Ini master ini. Master. Master itu ya pemimpin. Oke. Kita tidak berlama-lama dalam istilah. Kembali lagi ke bahasa Indonesia lagi. Ya. Jadi ini sudah tadi yang saya bilang, ini panggilan dari seorang senior kepada junior, seorang pendidikan kepada orang yang tidak berpendidikan. Ini sudah amat sangat menghormati Kristus. Amat sangat. Jadi boleh dikatakan Nikodemus ini bukan orang Farisi yang sombong, orang Farisi yang sok gaya, sok tahu, sok hebat. Dia rendah hati kelihatannya. Dia humble. Dia mau datang kepada Kristus itu juga suatu sikap humble-nya dia. Salut. Ya, angkat topi kepada Nikodemus. Banyak pendeta-pendeta yang begitu sombong dan tidak mau belajar rendah hati. Termasuk saya mungkin ya. Saya juga harus belajar rendah hati. Mungkin kita bisa belajar kepada orang lain yang kita anggap remeh. Dan kita anggap tidak berpendidikan. Tapi ternyata Tuhan beri hikmat kepada dia. Bisa terjadi. Tapi saudara yang tidak belajar juga jangan sombong. Lalu gara-gara ayat ini, kalau gitu tidak penting belajar ya. Kesimpulan dari ayat ini adalah belajar itu tidak penting. Karena buktinya Nikodemus belajar tapi goblok. Dan Tuhan Yesus tidak pernah belajar tapi pinter. Jadi belajar itu, kalau begitu kesimpulannya belajar adalah tidak penting. Dan tidak menjamin orang jadi pinter. Ya betul memang, belajar tidak menjamin orang jadi pinter. Tapi kalau Anda menganggap bahwa tanpa belajar Anda bisa pinter sendiri, nah itu namanya sok keminter ya. Maaf. Oke, kembali lagi. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Apakah kata-kata Nikodemus ini salah? Menurut saya ini dalam koridor yang benar dan tidak salah. Dikatakan engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya memang Tuhan Yesus kan mengajar. Dan Tuhan Yesus juga berperan sebagai guru kan. Dan diutus Allah loh. Tuhan Yesus itu diutus Allah. Benar juga kan Tuhan Yesus itu diutus Allah. Nah, lalu statement yang berikut. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan. Ya, Nikodemus juga mendengar dan mungkin juga melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat.
dan mujizat yang spektakuler, yang luar biasa. Salah satunya mungkin adalah air menjadi anggur di satu pesta. Nah, mujizat itu mungkin sampai tersebar dan terdengar di mana-mana, dan mungkin sudah diteliti, diperiksa kebenarannya, dan banyak orang mengaku itu betul-betul benar, betul-betul terjadi, karena yang merasakan keajaiban itu kan bukan hanya 1-2 orang. Banyak orang yang melihat keajaiban itu. Bagaimana air menjadi anggur. Maka Nikodemus bilang, tidak ada seorang pun yang bisa mengadakan tanda-tanda yang kau adakan. Nah, ini tanda-tanda. Perhatikan, mujizat itu seringkali disebut sebagai tanda-tanda, sign. Ya, saya pernah mengadakan pembahasan obrolan tentang mujizat. Dan seringkali mujizat itu diterjemahkan dengan tanda-tanda. Jadi Anda kalau mujizat itu adalah sebagai tujuan hidup Anda, itu salah. Mujizat itu bukan tujuan. Mujizat itu hanya tanda-tanda. Oke, terus lanjut. Tanda-tanda yang engkau adakan. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus adakan itu jikalau apa? Jika Allah tidak menyertainya. Duh, ini kan bagus sekali justru pandangan Nikodemus ini, bahwa dia percaya pada penyertaan Allah. Jadi apa yang salah pada Nikodemus? Sebetulnya nggak ada yang salah sih. Ya, tapi ini saya belum bahas sampai tuntas ya. Sabar dulu. Lalu setelah mendengar ini, Kristus setelah mendengar omongannya Nikodemus yang sebetulnya bagus ini dan sangat menghormati Kristus. Nikodemus ini sangat menghormati Kristus, tidak kayak farisi-farisi lain yang menghina atau mencurigai Kristus, lalu mengatakan Kristus ini mengusir setan dengan setan, ya, dan Kristus ini orang kerasukan, atau ya macam-macam lah penilaian mereka terhadap Kristus. Nikodemus sama sekali tidak. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa ada orang Farisi yang betul-betul datang kepada Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, bukan dengan hati yang palsu. Tapi apa jawab Yesus? Perhatikan jawab Yesus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya waktu pertama kali setelah saya bertobat dan membaca ayat ini, sebenarnya sebelum bertobat kan saya sudah sering baca ayat, tapi banyak ayat yang saya baca itu yang saya nggak ngeh sama sekali atau tidak peduli sama sekali. Tapi setelah saya bertobat itu setiap ayat sepertinya berbicara kepada saya dan menyentuh saya, ya, menginsyafkan saya, mengoreksi saya, dan seterusnya. Termasuk ayat ini, saya agak heran dengan ayat ini. Herannya adalah apa hubungannya ayat 2 dan ayat 3. Ya, coba kira-kira saudara ada enggak yang mau jawab? Apa hubungannya ayat 2 dan ayat 3? Sekali lagi, ayat 2 itu malam-malam Nikodemus datang lalu berkata kepada Kristus, Rabi, kami tahu bahwa engkau sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Lalu Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kelihatannya nggak nyambung, saudara-saudara ya. Pernyataan dari Nikodemus di ayat 2 dan jawaban Tuhan Yesus di ayat 3 itu
tidak nyambung. Nggak nyambungnya itu saya kasih contoh seperti ini misalnya. Seandainya saudara ini ketemu teman dan saudara mau pergi naik motor, lalu waktu ketemu teman Anda bilang, kamu rencana kemana? Ya, lalu Anda jawab, anak saya ada 3. Loh, ini antara pertanyaan sama jawaban itu nggak connect. Oh, ditanya Anda mau kemana, kok jawabannya anak saya 3. Lah orang yang dengar Anda jawab anak saya 3 ini kan istilahnya, apa yang saya tanya kok kamu itu kok nggak nyambung, istilahnya gitu, nggak nyambung kan. Nah ini seperti ini, Nikodemus mengatakan sesuatu dan Kristus juga mengatakan sesuatu yang sama sekali nggak nyambung. Kan Nikodemus tidak pernah tanya tentang kelahiran baru atau ya, bagaimana saya bisa melihat kerajaan Allah. Enggak. Nikodemus hanya memuji-muji Kristus dan menghormati Kristus. Mestinya gini loh ya. Kalau saya anjurkan jawaban Tuhan Yesus itu mestinya gini. Ya, Nikodemus setelah ngomong itu, mestinya Tuhan Yesus itu menghormati Nikodemus tuh. Mestinya, oh baik-baik Rabi. Ya, Tuhan Yesus juga harus panggil Nikodemus mungkin Rabi ya, atau apa gitu, senior gitu ya. Baik-baik senior. Terima kasih senior mau datang ke sini malam-malam ya. Dan mau sampai menghormati saya, datang ke sini, ngobrol-ngobrol sama saya. Welcome, welcome. Saya sangat senang dikunjungi oleh Bapak Nikodemus yang saya hormati. Itu mestinya jawaban yang sopan tuh begitu. Iya toh? Tapi Nikodemus kok jawabannya, aku berkata kepadamu. Wah, ini jawaban yang kayaknya arogan banget. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tapi herannya waktu dan sematakan ini, Nikodemus itu juga jawab. Dan jawabannya juga lucu ya, jawabannya itu. Nikodemusnya bilang, apa ini di ayat 4 ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Nah, berarti kan Nikodemus ngaku dirinya tua kan? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi kemungkinan Nikodemus ini 60 lebih mungkin. Ya. Lebih mungkin bisa sampai 70 atau 80. Rasanya sudah kategori pasti lebih tua dari saya itu. Saya kan sudah 67 ya toh. Nah, masa Nikodemus itu seumur saya, rasanya lebih tua lagi. Tapi Nikodemus pertanyaan juga lucu juga ya. Tuhan Yesus kan bilang kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemusnya bilang bagaimana seorang bisa dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi Nikodemus dengan kata lain, dari jawaban Tuhan Yesus, Nikodemus juga nggak ngeh sama sekali dan tidak ngerti sama sekali. Dan mungkin Nikodemus juga heran dengan perkataan Tuhan Yesus, itu saya tidak pernah tanya itu, kok dijawab itu. Lalu itu tentang kelahiran kembali, lalu saya bagaimana harus lahir kembali kalau Tuhan Yesus mengharuskan saya lahir kembali. Ya, supaya bisa melihat kerajaan Allah. Lalu jawab Yesus di ayat yang kelima.
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Diulang lagi, ya ini ada yang menafsirkan apa dilahirkan dari air, apa artinya lahir dan roh, air dan roh. Ya, apa itu dilahirkan dari air dan roh? Kalau di ayat 3 kenapa kok dilahirkan kembali? Kalau di sini kok dilahirkan dari air dan roh? Ada penafsir yang lebih simpel dan saya pikir ini penafsir yang lebih reform yang menjawab tidak ada maksud air itu apa, roh itu apa. Maksudnya ya tetap kembali ke ayat semula yaitu ayat 3. Yang dimaksud dilahirkan dari air dan roh adalah dilahirkan kembali. Tapi mungkin pertanyaannya tetap, ya kenapa kok dilahirkan kembali disebut dengan dilahirkan dari air dan roh? Ya mungkin itu ciri pekerjaan Roh Kudus. Ya ciri pekerjaan Roh Kudus itu lahir dari air dan roh itu maksudnya air itu kan membersihkan, memurnikan. Yaitu tanda-tanda pekerjaan Roh Kudus itu membersihkan dan memurnikan. Ya, lalu dilahirkan dari roh, artinya itu bukan pekerjaan manusia tapi pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan yang dilahirkan ini bukan bentuk fisiknya tapi rohani kita yang dilahirkan gitu. Lalu ada yang menafsirkan air itu adalah menunjukkan kelahiran jasmani, dilahirkan dari air, kelahiran jasmani, dan dilahirkan dari roh, kelahiran rohani. Jadi harus ada dua kelahiran dalam hidup kita, yaitu lahir secara jasmani dan lahir secara rohani. Tapi ya tafsiran-tafsiran itu saya kalau lebih condong memang dulu saya menafsirkan membedakan itu antara air dan roh. Tapi setelah saya membaca buku-buku tafsiran itu ada yang bilang tidak ada maksud-maksud Alkitab membedakan antara lahir dari air dan lahir dari roh. Semuanya menunjuk kembali kepada kelahiran kembali. Ya sudah, saya lebih baik pegang yang itu aja, simple. Ini maksudnya lahir kembali. Dan Tuhan Yesus menegaskan kalau kamu tidak lahir kembali atau tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini apakah menunjukkan ada perbedaan antara yang pertama kok melihat kerajaan Allah, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau yang kelima, kamu tidak dilahirkan kembali atau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah itu maksudnya juga berbeda? Ternyata kalau mau dipikir lebih dalam lagi, tidak ada perbedaan juga. Baik melihat kerajaan Allah maupun masuk kerajaan Allah, itu dua-dua maksudnya tetap sama. Yaitu apa? Nah, itu nanti saya akan jelaskan lahir baru dulu itu nanti artinya apa. Ya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya kepada Nikodemus ini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maka yang dimaksud Tuhan Yesus ini adalah bukan kelahiran daging tentunya, tapi kelahiran roh. Dilahirkan dari roh. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, itu. Sehingga kemudian di ayat 7 ditegaskan kembali, janganlah engkau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ini sudah ultimatum. Kamu harus dilahirkan kembali. Kata harus dilahirkan kembali sudah berarti tidak ada tawar-tawaran lagi. Tidak ada alternatif, boleh atau tidak boleh, tapi ini adalah suatu keharusan yang mutlak. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa orang yang tidak dilahirkan kembali adalah orang yang tidak mungkin diselamatkan.
Dan orang yang tidak dilahirkan kembali juga adalah orang yang tidak mungkin bisa mengenal kebenaran yang datang daripada Tuhan. Ya, saya mau ulangi lagi dari awal. Perhatikan ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Nikodemus ini adalah suatu yang dilihat Nikodemus secara fenomena. Oke, saya harap saudara menangkap maksud saya ini. Apa yang dilihat oleh Nikodemus adalah hal yang merupakan fenomena. Fenomena itu apa? Hal yang dilihat secara lahiriah. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nikodemus ini cuma mampunya melihat fenomena, melihat gejala-gejala di permukaan saja, secara ukuran mata jasmaniah. Itu yang dilihat oleh Nikodemus. Tapi Nikodemus mata rohaninya tidak mampu melihat apa yang sedang mau dikerjakan oleh Kristus. Itu. Jadi untuk melihat secara mata jasmani itu mudah, semua orang bisa melihat secara mata jasmani. Tapi untuk mau melihat secara mata rohani tidak mungkin bisa dilihat oleh orang yang tidak dilahirkan kembali. Oke. Jadi yang dikatakan sekali lagi yang dikatakan oleh Nikodemus di ayat 2, Yohanes 3 ayat 2 ini adalah fenomena. Ya, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini dari mana Nikodemus menyebut ini? Ini dari dia belajar Alkitab Perjanjian Lama. Bahwa memang Alkitab Perjanjian Lama menunjuk kepada orang-orang yang sampai mampu melakukan mujizat-mujizat hebat. Itu pasti orang yang diutus oleh Allah. Maka Nikodemus tanda petik mempertanyakan Kristus ini apa benar diutus oleh Allah. Melihat fenomena-fenomena yang terjadi, mujizat-mujizat yang terjadi. Apakah Kristus benar-benar diutus oleh Allah? Dan Nikodemus tidak akan mampu mengerti dan menangkap akan Kristus yang diutus oleh Allah ini dengan misinya, dengan tanda-tanda yang menyertai itu makna misi daripada kedatangan Kristus ini apa? Nah, itu yang tidak mungkin ditangkap. Cuma hanya melihat sekedar mujizat-mujizat, tapi misinya apa? Nah, itu. Jadi Nikodemus harus lahir kembali. Tapi ada suatu hal yang penting di sini yang saya juga mau tekankan. Perhatikan kata dilahirkan kembali. Ya. Istilah dilahirkan kembali ini adalah istilah yang dalam kalimat pasif. Ya, Nikodemus Tuhan Yesus tidak bilang kamu harus berbuat melahirkan kembali dirimu. Tidak. Karena Nikodemus tidak mungkin bisa melahirkan kembali dirinya. Itu bukan kemampuan Nikodemus, tapi dikatakan dilahirkan kembali. Pasif. Dilahirkan kembali. Bukan melahirkan kembali. Tapi dilahirkan kembali. Berarti ini bukan pekerjaan
Nikodemus. Tapi lucu. Kalau ini bukan pekerjaan Nikodemus, kenapa Tuhan Yesus sepertinya seolah-olah menyuruh Nikodemus harus dilahirkan kembali? Tuhan Yesus juga mengharuskan itu. Mengharuskan. Kita tahu dari mana mengharuskan? Di ayat 7. Perhatikan ayat 7. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Kamu harus dilahirkan kembali. Lucu ya. Ini kalimat pasif. Ini adalah kata pasif, ya, tapi diharuskan. Berarti mau menunjukkan apa? Ini sepertinya menunjukkan perintah kan. Kamu harus dilahirkan kembali. Ini sepertinya perintah. Tapi perintah ini tidak mampu dilakukan oleh Nikodemus. Jadi kalau gitu, Nikodemus disuruh apa? Oh, memang itu bukan dia yang mampu melakukan. Ya, Nikodemus cuma mau dikasih tahu oleh Tuhan Yesus, ada hal yang penting harus terjadi dalam hidupmu, yaitu kamu harus dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali itu bukan pekerjaan kamu, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada orang-orang pilihannya. Maka ada pertanyaan memang, apakah Nikodemus kemudian memang benar-benar dilahirkan kembali? Saya yakin ya. Nikodemus kemudian dilahirkan kembali. Karena Tuhan Yesus memang mau supaya Nikodemus melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus mau Nikodemus masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus mau supaya Nikodemus menangkap misi kedatangan Kristus. Misi yang sebenarnya dari kedatangan Kristus. Bukan hanya menangkap fenomena-fenomena. Bukan hanya menangkap mujizat-mujizat. Pada zaman akhir ini saya melihat banyak orang Kristen cuma nangkepnya adalah Kristus pembuat mujizat. Yang kedua memang nangkep Kristus adalah datang untuk menyelamatkan umat manusia, tapi keselamatannya antroposentris. Keselamatan untuk kepentingan diri, keselamatan untuk ego, memenuhi ego manusia. Keselamatan untuk kepentingan kesenangan diri di masa depan. Keselamatan diri di masa depan. Dan itu orientasinya adalah diri sendiri, semua diri. Itu adalah keselamatan egoisme. Maka itu tidak dijamin orang yang menerima Yesus adalah orang yang betul-betul lahir baru, tapi dia menerima Yesus karena untuk memenuhi keegoisannya. Makanya saya tadi katakan kembali lagi kepada hal yang sebenarnya sebetulnya untuk apa dilahirkan kembali, untuk bisa melihat misi kedatangan Kristus yang sebenarnya. Untuk apa? Saya harap saudara juga menangkap kebenaran ini. Dan karena itu lahir baru itu mutlak diperlukan bagi orang yang mau mengenal kebenaran yang sejati yang daripada Tuhan. Tanpa itu tidak akan paham. Biarpun dia senior, biarpun dia sekolah teologi yang tinggi, S2, S3, tapi kalau tidak lahir baru, ya dia orang yang buta rohani. Nah, mungkin bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah. Dan itu terbukti sampai hari ini. Orang mau teologinya S2, S3, tapi kalau tidak dilahirkan kembali, S3-nya malah menghujat Roh Kudus.
Menghujatnya bagaimana? Dia bilang Alkitab hanya buku biasa. Alkitab itu cuma karangan manusia. Alkitab bukan firman Allah. Alkitab itu cuma omong kosong, dongeng-dongeng, cerita-cerita kuno. Itu sarjana S2, S3. Menghasilkan orang-orang yang mengklaim bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Alkitab hanya tulisan manusia dan banyak salahnya. Sangat memprihatinkan orang-orang model seperti itu yang belajar sampai S3 teologi, tapi malah menolak Alkitab sebagai firman Allah. Menyedihkan. Jadi menurut saya lahir baru itu mutlak penting. Tapi ada orang bilang lalu dilanjutkan, kalau gitu yang penting lahir baru ya Pak. Iya, amin Pak. Kalau begitu saya sudah lahir baru, puji Tuhan. Jadi saya tidak usah sekolah Alkitab, saya tidak usah belajar Alkitab. Saya pasti akan mengerti Alkitab dengan sendirinya ya Pak, karena saya sudah dilahirkan kembali. Jadi saya tidak perlu belajar seperti di pelajaran-pelajaran teologi, di sekolah-sekolah Alkitab atau di sekolah kaum awam, ya, pelajaran-pelajaran untuk kaum awam. Saya tidak perlu Pak, karena yang penting kan Roh Kudus sudah melahirkan saya kembali. Tidak. Saya tegaskan. Memang saya tadi sebut yang penting, yang saya sebut tadi, yang penting adalah dilahirkan kembali. Tetapi tidak berarti orang yang dilahirkan kembali lalu malas tidak mau belajar dan menganggap dirinya sudah pinter dan sudah ngerti tanpa belajar. Salah besar. Saya percaya orang yang sudah dilahirkan kembali hidupnya akan dipimpin Roh Kudus. Dan orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan dengan rendah hati yang mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan rendah hati mau belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Dengan segala kesadaran akan keterbatasannya, dia mau belajar nilai-nilai rohani yang ada di dalam Alkitab, yang begitu dalam pemikirannya dan tidak mungkin bisa dipahami kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh dari pimpinan Roh Kudus. Oke, itu yang bisa kita pelajari dari Nikodemus. Dan memang pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang supranatural, yang tidak bisa diduga. Bagaimana pekerjaannya Roh Kudus itu, tiba-tiba orang bisa dilahirkan kembali ya oleh pekerjaan Roh Kudus tanpa dia menyadari itu. Dari pengalaman saya, saudara ya. Dari pengalaman saya ini dulu kan bukan orang yang suka hal-hal rohani. Tapi waktu kecil sekali saya suka hal rohani. Kecil sekali. Waktu itu saya masih SD kelas 1, kelas 2. Itu saya suka sekali hal rohani. Tapi sudah mulai gede, mulai nakal, saya udah bosan dengan hal rohani. Yaitu yang saya pernah bergumul, saya belajar berjalan di atas air, saya coba mau melakukan mujizat-mujizat tapi gagal terus. Bagi saya akhirnya di Alkitab itu cuma cerita omong kosong aja. Karena saya pernah coba mau buat mujizat tidak bisa jadi. Jadi apa itu? Katanya guru sekolah minggu saya, asal ada iman pasti mujizat terjadi. Lawan saya ini sudah minta sama Tuhan dengan iman, ya gagal terus saya. Mau buat mujizat gagal terus. Jadi kalau begitu iman itu omong kosong. Ya itu menurut saya dulu. Ya. Lalu saya mulai nakal, jadi anak remaja, anak pemuda yang kerjanya cuma berfoya-foya,
bermain-main, ya habis-habiskan uang. Yaitu kerjaan saya waktu belum bertobat. Ya, kalau sekolah hobinya ngerpek. Ya, kalau di jalan hobinya ngebut. Ya, kalau bermain suka main-main seperti biliar dan sebagainya. Itu juga kesenangan saya. Ya, dan lain-lain macam-macam. Jadi saya orang yang tidak suka rohani, sama sekali tidak suka. Saya pernah diajak teman saya atau adik saya sendiri untuk ke gereja, saya males. Saya bilang, buat apa gereja-gereja itu tidak ada gunanya. Ya itu saya dulu. Lalu KKR. Saya ketawa-ketawa aja kalau lihat KKR. KKR itu apa sih? Kebangunan rohani. Saya bilang, rohani saya sudah bangun dari dulu. Saya bilang, tidak usah ngajak saya. Nah, itu jadi saya melecehkan sekali itu. Rohani itu. Tapi tiba-tiba saya waktu sudah mahasiswa di Salatiga itu, saya tiba-tiba bisa sepertinya kayak orang kehausan untuk menemukan kebenaran. Enggak tahu dari mana itu, kok tahu-tahu saya itu bisa, di mana saya bisa menemukan kebenaran. Saya cari-cari kebenaran. Nah, kalau Kristen itu kan saya sudah anggap agama yang membosankan. Jadi saya menganggap di Kristen sudah bosan saya untuk mencari kebenaran. Di Kristennya apa ada kebenaran. Nah itu. Nah, itu tuh sedikit cerita saya. Tiba-tiba aja ada kerinduan itu. Nah, dari mana, siapa yang memberikan saya dari tidak suka hal-hal rohani, sekarang mulai mencari-cari kebenaran. Nah, saya percaya pada saat saya sudah mulai ada kerinduan mencari-cari kebenaran, meskipun saya waktu itu belum ketemu kebenaran. Tapi waktu itu saya sudah rindu mencari, dan mencari. Nah, itulah Roh Kudus sudah mulai bekerja. Di dalam mulai mencelikkan rohani saya, mencelikkan kebutuhan rohani saya untuk kebenaran yang sesungguhnya. Nah, yang membuat itu pasti bukan saya. Yang membuat saya dari tidak peduli sampai punya kepedulian, dari nggak gubris sampai benar-benar punya perhatian terhadap rohani, itu pasti Roh Kudus yang sudah mencelikkan dan melahirkan saya kembali. Oke, saudara, saya melihat ini sebagai satu kebenaran yang amat sangat mendasar, kelahiran kembali. Saya dulu jadi orang Kristen tidak pernah ditekankan kelahiran kembali. Pokoknya jadi Kristen itu ya kamu dari bayi sudah dibaptis, setelah dibaptis kamu katekisasi, setelah katekisasi kamu sidi, ya itulah kamu sudah jadi orang Kristen yang resmi. Sudah itu aja. Saya tidak pernah mikir lahir baru, lalu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak ada dalam rumus saya. Nah, bagi saya itu hanya nonsen aja. Ya, jadi saya hanya jadi Kristen ini karena tradisi aja. Tapi betul-betul Tuhan yang membuat saya lahir baru, tercelik. Nah, itu sebagian cerita saya ini. Kita pertobatan saya, tapi masih baru awal-awal aja. Ya, oke. Sampai di sini pendahuluan. Sebelum dilanjutkan tanda pertanyaan, saya ajak saudara membaca satu ayat Titus 3 ayat 5. Ya, Titus 3 ayat 5. Tolong bisa dibacakan oleh Yusak. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan oleh kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Suara Anda putus-putus.
Oke, sudah jelas ya. Ya, Saya ulang kembali. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. baik. Saya tampilkan ayatnya. Pada waktu itu Dia, ya, yaitu Kristus, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Perhatikan. Jadi Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh apa? Oleh permandian kelahiran kembali. Ya, dan oleh pembaruan yang semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kalau saudara sekarang boleh tercelik melihat kebenaran yang sejati, itu bukan karena Anda hebat dan bukan karena Anda yang memilih kebenaran itu, tapi itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Anda yang sudah melahirkan kembali roh Anda dari mati rohani menjadi hidup. Tuhan memberkati. Baik, bagi rekan-rekan yang mau bertanya atau beratensi atau bergabung, ya, Anda bisa langsung aja WhatsApp di 081357901628 atau bisa lewat live chat di YouTube ya. Oke, kalau yang ada di Zoom langsung aja di unmute atau bisa tulis di kolom chat. Ini di WhatsApp sudah ada yang masuk, Pak Andi. Iya. Dari Pak Elia ya. Di Roma 6 ayat yang 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti melenceng satu iota pun dari sasaran atas kehendak Allah merupakan maut. Bagaimana Alkitab bisa mencantumkan perkecualian di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16? Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak dikatakan bahwa ia harus berdoa. Yang kita tahu di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16 adalah menghujat atau menyangkal keberadaan Allah Tritunggal itu sendiri yang pribadi ketika Allah lah yang bekerja dalam pertobatan yang terjadi di dalam diri seseorang. Jadi tanpa iluminasi. Maka pertanyaan di atas tadi akan sulit diterima oleh setiap kita orang yang Kristen, Pak. Ini ngalimannya panjang benar. Sampai harus diulang-ulang ini untuk memahami maksud dari Pak Elia ini. Ya. Karena poinnya mau kemana ini? Poin utamanya yang mana ini? Coba. Ini Pak Elia juga bergabung di Zoom. Boleh nanti kalau Pak Elia langsung aja bertanya, langsung di unmute silakan aja Pak Elia. Lebih baik lisan aja deh. Saya baca tulisan ini. Maaf, saya mungkin tell me ya. Jadi saya nggak terlalu nangkep ini maksud Anda. Silakan Pak Elia. Ya, terima kasih Pak Andi. Poinnya saya adalah bagaimana dua ayat itu bisa ada. Padahal kita tahu ada dosa yang... Halo? Ya. Ya, silakan Pak Elia, dengar kok. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Sedangkan di prinsip utama, kalau sedikit saja melenceng, itu adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi, kalau orang yang tidak punya iluminasi Roh Kudus, dia pasti akan bingung. Kalau berpijak kepada ayat yang di atas, kok berbeda dengan ayat yang di bawah yang masih memperbolehkan
dosa yang tidak mendatangkan maut. Sedangkan dosa selalu, upah dosa adalah maut. Dilema ini yang perlu dicermatin oleh kita. Kalau kita berusaha untuk mencari tahu, kok begini ya pikiran Allah tuh, kok ada dua yang berseberangan. Ya tanpa pencerahan Roh Kudus kita akan bingung. Itu maksud saya. Thank you. Thank you. Oke, saya clearkan. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Elia untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa tanpa pencerahan daripada Roh Kudus kita akan bingung melihat dua ayat ini, betul. Jadi saya mau tegaskan maksud dari dua ayat ini. Yang pertama, kalau dikatakan kita melenceng sedikit pun itu sudah berarti maut. Karena dosa itu adalah meleset dari sasaran. Benar itu. Memang kalau kita meleset dari sasaran, upah dosa adalah maut. Ya, dosa itu adalah meleset dari sasaran. Dan kalau kita berdosa atau meleset dari sasaran itu berarti itu upahnya maut. Tapi kenapa ada ayat lain yang mengatakan bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Nah, ini konteksnya beda sama sekali. Ya, kalau tidak ngerti konteks, yaitu disamaratakan, lalu pakai istilah-istilah dosa, istilah-istilah maut, disamakan konteksnya, ya jadi kacau balau. Karena konteksnya beda sama sekali. Jadi konteks yang pertama, dosa yang mendatangkan maut itu adalah konteksnya adalah pada waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka upah dosa adalah maut. Dan maut itu sekali dilakukan oleh Adam dan Hawa, langsung menjalar kepada semua keturunan. Jadi tidak berarti saudara dan saya melakukan dosa lalu datangkan maut, melakukan dosa mendatangkan maut, melakukan dosa mendatangkan maut. Nah, itu tidak. Ya. Jadi yang dosa mendatangkan maut itu adalah Adam dan Hawa. Oke, itu yang pertama. Dan maut itu dengan sendirinya terjadi dalam setiap keturunan Adam dan Hawa. Maka saudara meskipun tidak berbuat dosa, saudara sudah di dalam maut. Meskipun saudara belum lahir, saudara sudah di dalam maut. Makanya orang Kristen percaya kita itu berada dalam kutub maut meskipun masih dalam kandungan dan berbuat apa? Belum berbuat apa-apa, sudah dalam kutub maut. Karena yang namanya maut itu menjalar kepada semua orang. Roma 5 ayat 12. Ini sudah beberapa kali saya share ayat ini. Saudara yang belum pernah baca, bacalah Roma 5 ayat 12. Ya, jadi saudara dan saya ini semua sudah terkena maut. Itu yang pertama. Konteks ayat yang kedua, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini konteksnya itu adalah ini surat apa? Petrus tadi ya? Yohanes ya? Sorry. Sebentar. 1 Yohanes 5 ya, ayat Yohanes 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 16 ini berbicara soal ada orang Kristen yang melakukan dosa. Dan orang Kristen sejati loh ya, orang Kristen sudah lahir baru, sudah bertobat, sudah di dalam Kristus, melakukan dosa. Nah, itu namanya orang Kristen yang melakukan dosa itu adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu konteksnya. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut itu hanya dilakukan oleh orang yang bukan Kristen.
orang yang sedang berkanjang dalam dosa. Itu. Jadi saya ulang lagi kalimat 1 Yohanes 5:16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Nah, ini melihat saudaranya yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut ini orang percaya. Orang percaya. Maka perlu didoakan kalau dia melakukan dosa. Orang percaya hanya melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dan perlu didoakan supaya apa? Dia bertobat dari dosa-dosanya. Dan dia, yaitu Tuhan, akan memberikan hidup kepadanya. Artinya mengembalikan dia kepada jalan keselamatan. Atau tidak sampai murtad. Itu kan. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Yaitu untuk orang-orang yang di luar Kristus, di luar kebenaran. Karena hanya orang-orang yang di luar kebenaranlah yang berbuat dosa yang mendatangkan maut. Oke, itu jawaban saya. Oke. Bagi yang lain yang mau bergabung atau berdiskusi bersama, silakan. Kalau belum ada. Malam Pak Andi. Ini ada. Malam. Oh, baik, Pak Tedo dulu, Pak. Ya. Oh iya. Ya malam Pak Andi. Pak Andi, sebagai orang awam, memang belum banyak mengetahui mengenai perjanjian lama itu, Pak. Taurat gitu segala macam itu memang terbatas gitu ya. Karena mungkin sebagai orang awam. Tadi mengomentari Nikodemus, Pak. Ya. Karena memang kan di Taurat itu kan, ya saya pernah lihat sih pendeta Aiter itu mengupas Roh Kudus dari perjanjian lama gitu, Pak. Tapi orang Yahudi kan dia keyakinannya kan monoteisme, Pak. Percaya kepada Allah yang Yahid dan Tauhid itu ya. Istilah Yahid dan Tauhid. Ya mereka untuk sampai kepada pengertian Roh Kudus pun ya sulit ya, Pak. Hitung-hitungan gitu, Pak. Itu satu problematika juga saya memaklumi kenapa Nikodemus tuh nggak sampai juga ke sana gitu. Ya itu aja Pak. Makasih Pak tanggapan saya ya. Makasih Pak ya. Ya, memang kalau berpikir secara manusiawi ya biar mikirnya sampai sehebat apapun ya tetap Nikodemus nggak akan bisa ngerti. Biarpun berpikir dalam konteks PL yang sungguh-sungguh ngerti PL, tapi untuk mengerti nilai-nilai rohani tanpa kelahiran kembali juga nggak mungkin. Makanya kelahiran kembali itu suatu hal yang syarat mutlak untuk orang bisa mengenal kebenaran yang sejati. Dan apakah ada orang perjanjian lama yang lahir baru? Saya jawab ya. Saya berani tegaskan di perjanjian lama ada orang yang juga lahir baru. Ya. Nah, buktinya ya ada orang yang di perjanjian lama pun dicelikkan oleh Roh Kudus untuk mengenal Allah yang benar. Ada orang perjanjian lama yang biarpun Yahudi sejati, tapi tetap tidak bisa mengenal. Maksud saya Yahudi sejati itu Yahudi lahiriah. Tapi secara nilai rohani, dia tidak mengenal Allah yang benar. Ya buktinya banyak orang Yahudi yang juga menyembah berhala. Buktinya orang Yahudi yang dilepaskan oleh Musa dari Firaun, mereka menunggu-nunggu Musa turun dari gunung, nggak turun-turun airnya, mereka membuat lembu emas dan mereka menyembah lembu emas itu. Menggantikan Allah mereka dengan lembu emas.
Pertanyaan saya juga waktu melihat itu adalah di mana imannya orang Yahudi ini kepada Allah Yahweh? Kenapa begitu mudahnya mereka membuat lembu emas dan menyembah dan menggantikan Allah Yahweh itu dengan lembu emas? Itu luar biasa sekali. Ya, itu menunjukkan bahwa iman yang tanpa kelahiran baru itu ya iman yang kayak gitu itu gampang sekali untuk tersesat dan menyembah Allah-Allah palsu. Ya, demikian juga sampai hari ini. Sampai hari ini banyak orang Kristen juga tidak lahir baru dan tidak bertobat. Puji Tuhan dan puji syukur pada Tuhan kalau saudara sudah dilahirkan kembali dan sudah bertobat yang sejati di dalam Kristus Yesus, mata rohani Anda dicelikkan dari hari ke hari. Itu juga adalah suatu anugerah Tuhan yang luar biasa yang mencelikkan mata rohani Anda dan saya. Benar. Tanpa itu sudah saudara dan saya hopeless. Saya bayangkan kalau Tuhan tidak melahirkan baru saya, ya saya tetap seperti dulu semula. Saya tetap bermain-main dengan dosa, saya tetap menikmati kedagingan saya enjoy aja menjalani hidup, saya tidak peduli apa-apa dengan nilai rohani. Kok bisa jadi seperti sekarang? Itu saya juga heran. Kenapa saya bisa jadi seperti sekarang? Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan yang nggak bisa. Kok bisa sampai saya sekarang juga setelah jadi Arminian jadi Reform. Ini kalau juga bukan pekerjaan Tuhan juga tidak mungkin saya bisa jadi Reform. Ya itu aja, simple. Saya tidak mau ruwet-ruwet tentang membahas ini, membahas itu. Mungkin saya hamba Tuhan yang agak bodoh atau hamba Tuhan yang nggak terlalu jelimet-jelimet pikirannya, ya saya jawab dengan sederhana aja. Bagi saya selalu yang penting adalah back to basic. Kembali kepada basic. Oke. Pak Andi, apakah lahir baru juga mengakibatkan seseorang bisa untuk mempunyai kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Pasti. Itu satu paket. Jadi lahir baru itu akan membawa orang datang kepada kebenaran yang sejati. Lahir baru itu akan menginsyafkan orang untuk dia datang kepada Allah yang benar. Ya, jadi datang kepada Allah yang benar, datang kepada kebenaran yang sejati, punya kerinduan untuk terus bertumbuh, makin mengenal kebenaran demi kebenaran, dan bukan hangat-hangat tai ayam. Ya, kenapa tai ayam disebut hangat? Ya, kalau saudara mau merasakan tai ayam yang baru keluar dari pantatnya ayam, ya itu hangat pasti. Tapi sebentar lagi dia akan dingin. Yaitu imannya orang yang tidak pernah lahir baru itu hangat-hangat tai ayam itu. Dan saya pernah waktu saya bertobat, saya berdebat dengan orang tua saya. Lalu orang tua saya bilang apa? Sudahlah, kamu ini paling-paling hangat-hangat tai ayam. Ya, waktu itu saya kan menggebu-gebu ya. Waduh, imannya, waduh, pokoknya berapi-api luar biasa waktu itu saya. Terus orang tua saya bilang, ini cuma emosi aja kamu itu. Kamu lagi mungkin mengalami shock culture atau apa gitu ya. Lalu kamu menggebu-gebu karena ada sesuatu yang baru dalam hidupmu. Tapi nanti paling dia bilang, ya 1-2 tahun kamu akan kembali ke asal lagi. Orang tua saya bernubuat seperti itu untuk saya waktu itu. Ya, kamu paling 1-2 tahun kembali lagi ke asal mula. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan,
apakah iman yang Tuhan anugerahkan kepada saya ini iman palsu atau iman sejati. Biarlah itu akan dibuktikan. 1-2 tahun lagi apakah saya kembali ke kehidupan lama atau saya akan terus sampai akhir hidup saya. Itu saya bertobat itu umur 24. Ya, 24 saya bertobat. Sekarang umur saya sudah 67. Jadi dari 24 ke 67, 43 tahun saya sudah bertobat. Kok bisa saya sekarang bertahan? Jawabannya cuma satu, pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pelihara saya juga pasti jebol dan hancur. Makanya saya pernah siarkan, saya 1 bulan aja bertobat, saya sudah hampir mau pindah Islam. Ya, siapa yang pelihara saya? Kalau Tuhan tidak pelihara saya sudah pindah dari dulu. Karena secara logika saya baca, semua masuk akal. Secara logika saya baca, Alkitab banyak salahnya. Secara logika saya baca, ternyata Islam yang benar. Ya sudah, mestinya saya kan secara logika ya saya harus masuk Islam. Karena waktu itu saya anggap Islam yang benar. Tapi kenapa sampai hari ini saya tetap Kristen? Ya saya percaya itu karena pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup saya. Bukan karena kehebatan saya dan bukan karena pilihan saya. Oke, saya sampai di sini. Mungkin ada lain. Ada, Pak. Ya. Silakan. Lahir baru harus Kristus, mengakui Kristus, enggak, Pak? Orang yang lahir baru tidak langsung harus mengakui Kristus. Karena lahir baru itu baru sadar keberadaan dirinya yang celaka di hadapan Tuhan. Jadi itu permulaan sebelum terima Kristus. Tapi pasti nanti suatu saat ketemu dengan jalan untuk menerima Yesus. Suatu saat. Nah, suatu saatnya itu bisa lambat, bisa cepat. Bisa 5 tahun, bisa cuma 1 hari. Itu enggak tahu. Waktu Tuhan itu beda-beda dalam proses tiap orang yang akan bertobat. Tapi waktu lahir baru itu mulai sadar dan mulai mencari-cari di manakah kebenaran itu. Nah, itu lahir baru itu mulai cari-cari di manakah kebenaran itu. Ada yang 1 bulan langsung ketemu, ada yang 1 minggu langsung ketemu, ada yang sampai 1 tahun, bahkan mungkin 5 tahun baru ketemu. Yang saya maksudkan adalah orang perjanjian lama yang Pak Andi bilang banyak orang perjanjian lama yang juga sudah lahir baru. Tapi saya beranggapan orang perjanjian lama belum kenal Kristus belas. Oke, saya percaya orang perjanjian lama yang lahir baru akan dibawa pada iman yang menuju pada Kristus. Dan iman yang menuju kepada Kristus itu iman yang sudah digambarkan dalam pengorbanan, yaitu korban penebus dosa. Setiap kali orang Yahudi mempersembahkan korban penebus dosa, itu seharusnya menggambarkan iman kepada Kristus yang akan menjadi penebus dosa. Bukan domba itu yang menjadi penebus dosa, Kristus yang akan menjadi penebus dosa. Murid-muridnya Tuhan sendiri saja, murid-muridnya Tuhan sendiri saja, itu orang perjanjian lama ya Pak ya, murid-muridnya Tuhan perjanjian lama lah. Ya. Itu sudah berhadapan dengan Tuhan sampai disalib saja, masih belum tahu Pak. Nah makanya serem. Kesimpulannya adalah orang perjanjian lama kalau sampai bisa punya iman yang benar,
itu karena pekerjaan Roh Kudus yang sudah mencelikkan mata rohaninya dia untuk bisa beriman kepada Kristus yang akan datang. Saya buktikan contoh yang jelas bahwa iman itu masih dipelihara oleh Allah sampai perjanjian baru. Adalah nabi-nabi yang menubuatkan tentang Mesias. Iya. Iya. Ya. Kalau Yang kedua, nabi-nabi ya. contoh lain adalah Raja Daud juga menuliskan bagaimana dia juga mengharapkan tentang seorang gembala, ya, gembala yang sejati. Dan Tuhan sudah menubuatkan kepada Daud, nanti keturunanmu akan yang memegang tahta sampai selama-lamanya. Siapakah keturunan yang memegangkan tahta kerajaan sampai selama-lamanya? Tidak ada lain kecuali Sang Mesias. Jadi ada orang-orang perjanjian lama yang masih dipelihara oleh Tuhan. Contoh lain adalah misalnya Maria, ibu Yesus. Itu pun iman yang dipeliharakan oleh Tuhan. Yusuf, suami dari Maria, juga iman yang dipeliharakan. Zakaria juga iman yang dipeliharakan. Elizabeth, iman yang dipeliharakan. Semua kembali lagi kepada anugerah Tuhan. Dan perhatikan Ibrani 11. Ya, Ibrani 11. Seluruh ayat itu menunjukkan daftar orang-orang perjanjian lama yang dibenarkan karena iman. Dan dibenarkan karena iman itu orientasinya pasti diarahkan kepada Sang Mesias. Meskipun tidak sampai begitu jelasnya dan transparannya. Tapi iman yang diarahkan kepada kebenaran itu sudah pasti ada. Puji Tuhan. Oke, sudah jam 9 lebih 5 menit. Ini berarti kita sudah melanggar waktu yang sudah ditetapkan. Tapi ya enggak apa-apalah melanggar sedikit-sedikit. Untuk kebenaran boleh diberitakan ya. Oke, saudara. Mungkin masih banyak yang mau bertanya. Pak Andi. Ya, silakan. Apakah relevan itu yang biasa Tuhan mengatakan? Ada yang maksudnya yang terdahulu menjadi terbelakang, terbelakang menjadi terdahulu. Maksudnya dalam hal ini ya diselamatkan. Apa ada kesamaannya dengan orang yang sudah dilahirkan kembali tapi belum sungguh-sungguh bertobat gitu. Nah, belum bertobat sampai waktu Tuhan. Dia mungkin bisa di ini tetapi akhirnya terlambat gitu. Nah, seperti yang Pak Andi bilang, belum tentu 1 hari, 1 bulan, bisa lama gitu. Tapi orang yang sepertinya belum dilahirkan baru tiba-tiba langsung menjadi selamat dan kenal Tuhan Yesus gitu. Apakah ada ini ayat ini ada sangkut paut dengan contoh yang tadi Pak Andi kasih gitu? Saya belum bisa jawab secara tuntas untuk ayat itu. Kalau saya coba tafsirkan adalah ayat itu mungkin berkenaan dengan orang-orang yang merasa dirinya sudah begitu mendapat berkat dari Tuhan dan begitu istimewanya dia. Tapi ternyata dia penuh dengan kesombongan rohani. Nah, orang-orang itu yang merasa dirinya sudah menjadi yang paling awal, ya akhirnya menjadi yang paling terbelakang karena kesombongan. Nah, akhirnya ya itu mungkin berkaitan sama orang Yahudi yang merasa dirinya sudah
menjadi bangsa pilihan yang istimewa. Akhirnya mereka pun ditolak dan yang diterima adalah orang-orang kafir, orang-orang yang di luar Yahudi yang didahulukan. Ya, kemungkinan itu sih kalau saya tafsirkan itu, atau yang tadi saya bilang orang yang merasa sudah begitu rohani tapi ternyata Tuhan malah menerbelakangkan mereka dan mendahulukan orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Ya, orang-orang yang dibuang masyarakat itu sampah-sampah masyarakat itu ternyata yang mendapat anugerah dari Tuhan. Sedangkan orang-orang istimewa, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, malah disingkirkan ya dan tidak mendapat bagian. Nah, kemungkinan itu kalau yang saya tafsirkan dari kalimat-kalimat Tuhan Yesus yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ya. Ya. Oke, ini sudah begitu lewatnya terlalu jauh. Ya. Ya, mohon maaf. Harus selesai ya. Iya. Oke, kita tutup dalam doa. Untuk sesi ini kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah melahirbarukan kita. Tanpa Tuhan melahirbarukan kita, kita tidak mungkin mengerti kebenaran-kebenaran sejati. Kita tidak mungkin tercelik dan bisa melihat kerajaan Allah. Kita tidak mungkin juga bisa sadar akan wahyu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Semua itu karena Roh Kudus sudah melahirkan kembali saudara dan saya. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya. Dan mari kita berdoa untuk ini. Saya minta yang pimpin doa adalah Ibu Dorsila ya. Boleh pimpin kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk seluruh karya Tuhan yang hebat, agung, dan tidak dapat kami perkatakan, menguraikan itu dengan kata-kata kami. Kami mengagumi Engkau Tuhan, karena setiap hari ada pemahaman baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami, tolong kami, dan berikan kepada kami kekuatan untuk memahami dan rasa haus akan kebenaran Tuhan bertambah-tambah. Dengan cara pemahaman kami yang terus bertambah, kiranya Tuhan juga menolong kami untuk kami mengasihi Tuhan melalui perilaku hidup kami yang beriman dan saleh di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kami mengucap syukur sungguh ya Tuhan untuk semua pembelajaran malam hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala karya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau, tetapi kami lemah. Kami mau mencintai Tuhan, tetapi sesungguhnya begitu banyak hal yang menarik kami untuk beralih dari Tuhan. Kami tahu bahwa kekuatan kami tergantung pada kemurahan Tuhan. Mari menolong kami agar kami sanggup di dalam Engkau. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-Mu, Bapak Pendeta Andi Halim yang telah menolong kami. Berkati dengan hikmat yang datang dari Tuhan, terus menerus tambah-tambahkan dalam diri anak-Mu, sehingga setiap hari membukakan bagi kami pemahaman-pemahaman yang menghantarkan kami kepada Kristus. Terpujilah Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan mari memberkati kami. Kami berdoa juga anak-Mu yang membawakan acara pada malam hari ini, Tuhan memberkati. Demi Kristus kami berdoa. Amin.